warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin memaparkan video tentang pembinaan dan pengawasan bank. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari pembinaan dan pengawasan bank. Dikutip dari Jurnal Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dalam Lex Pri Patum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017, karya Daniel Raranta, pembinaan dan pengawasan bank merupakan tanggung jawab Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas serta kesehatan perbankan nasional. Pembinaan dipahami sebagai proses pengaturan, bimbingan, dan pengawasan yang dilakukan agar bank tetap sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pembinaan mencakup penilaian terhadap kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas. Masih menurut jurnal yang sama, pengawasan bank dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Pengawasan ini terdiri atas pengawasan langsung on-site supervision, yaitu pemeriksaan di tempat oleh otoritas, serta pengawasan tidak langsung off-site supervision. Melalui laporan berkala dari bank, kedua bentuk pengawasan ini saling melengkapi. Pengawasan langsung menekankan evaluasi faktual atas kondisi internal bank, sedangkan pengawasan tidak langsung menekankan pemantauan keberlanjutan terhadap laporan keuangan dan aktivitas usaha bank. Selanjutnya, otoritas pembinaan dan pengawasan bank. Dikutip dari Jurnal Otoritas dan Pola Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia, karya Bakia Agung Prabowo, Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 23 Tahun 2003, otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan pada dasarnya berada di tangan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan terhadap bank melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan di tempat dan pengawasan tidak langsung melalui laporan-laporan berkala yang wajib disampaikan oleh bank. Lebih lanjut, dalam konteks perbankan syariah, otoritas pembinaan dan pengawasan tidak hanya mencakup aspek administratif dan keuangan sebagaimana pada bank konvensional, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan syariah. Disinilah peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS menjadi sangat penting. DSN MUI berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi produk dan layanan perbankan syariah. Sementara DPS bertugas memastikan implementasi fatwa tersebut pada masing-masing bank. Dengan adanya mekanisme ini, pengawasan perbankan syariah berlangsung dalam dua dimensi, yaitu pengawasan teknik oleh otoritas perbankan, BI dan kemudian OJK, serta pengawasan syariah oleh DSN dan DPS. Kedua dimensi tersebut berjalan berdampingan agar bank syariah tetap sehat secara finansial sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Kewajiban bank di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998. Aturan ini menjadi pedoman agar bank dapat berjalan dengan sehat, transparan, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Kewajiban yang pertama yaitu bank wajib mematuhi seluruh ketentuan dari OJK, mulai dari izin usaha, pembukaan kantor cabang, kepemilikan, hingga pengelolaan operasional sehari-hari. Yang kedua, yaitu bank harus menjaga kesehatan keuangan. Hal ini mencakup pemenuhan rasio modal minimum, likuiditas yang memadai, kualitas aset yang baik, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan agar dapat diawasi oleh publik maupun otoritas. Nah, yang ketiga, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini diwujudkan dengan manajemen resiko yang efektif, tata kelola internal yang kuat, dan sistem pengawasan yang disiplin. Yang terakhir, bank memiliki kewajiban melindungi nasabah, mulai dari memberikan informasi produk yang jelas, menjaga kerahasiaan data pribadi, hingga memastikan simpanan masyarakat tetap aman karena dijamin oleh LPS. Penyelesaian bank bermasalah di Indonesia dilakukan melalui kerjasama 3 lembaga utama. Yang pertama yaitu LPS yang bertugas menyelamatkan bank, misalnya dengan memberikan penyertaan modal sementara atau mendorong restrukturisasi kredit. Jika bank sudah tidak bisa diselamatkan, LPS berwenang melakukan divestasi saham
bahkan melikuidasi bank sambil tetap menjamin simpanan nasabah. Yang kedua, yaitu OJK berperan mengawasi agar masalah tidak meluas. OJK mengatur permodalan, memantau manajemen risiko, dan memastikan setiap bank menjalankan praktik pengkreditan yang sehat. Nah, selanjutnya yaitu jika sumber masalahnya ada pada debitur, bank biasanya melakukan pembinaan, bisa dengan negosiasi, memperpanjang tenor cicilan, atau menyesuaikan syarat kredit agar debitur tetap mampu membayar. Dan yang terakhir, bila semua upaya gagal, bank dapat menempuh jalur hukum untuk menjaga aset sekaligus melindungi stabilitas perbankan. Dengan mekanisme ini, penyelesaian bank bermasalah bisa dilakukan secara terukur, tetap menjaga kepercayaan dan memastikan sistem perbankan berjalan secara stabil. Untuk informasi lebih lengkap dan berita. Baik, saya Ratu Mayasmin akan menjelaskan contoh kasus bank yang pernah dan perlu dibina. Berikut beberapa contoh kasus tentang lemahnya pengawasan pada bank dan OJK. Nah, ini salah satu contoh kasus tentang lemahnya pengawasan pada bank, yaitu pada kasus serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023 menjadi perhatian besar bagi regulator, karena menyebabkan gangguan layanan ATM, mobile banking, dan sistem pembayaran hingga beberapa hari. Serangan tersebut dikaitkan dengan kelompok ransomware Lockbit 3.0 yang mengklaim berhasil mencuri data internal dalam jumlah besar termasuk informasi nasabah dan pegawai. Adapun solusi untuk mengatasi kasus tersebut dari beberapa jurnal yang saya baca, yaitu yang pertama ada pengawasan berbasis teknologi, di mana bank perlu memperkuat sistem pengawasan dengan teknologi yang modern, misalnya menggunakan sistem pemantauan real-time dan audit keamanan digital secara rutin. Yang kedua, penerapan manajemen risiko dan DCG. Bank harus benar-benar menjalankan sistem manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Maksudnya, semua keputusan penting harus diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang ketiga, pengawasan langsung dan tidak langsung oleh OJK. OJK bersama Bank Indonesia perlu menjalankan dua jenis pengawasan. Yang pertama itu ada pengawasan langsung, yaitu pemeriksaan secara tatap muka di kantor bank. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan lewat laporan berkala yang wajib disampaikan oleh bank. Dan yang terakhir, bank wajib memberikan edukasi kepada nasabah terkait literasi keuangan digital dan keamanan data pribadi. Hal ini penting agar nasabah tidak menjadi titik lemah dalam sistem keamanan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen secara menyeluruh. Nah, itulah beberapa solusi untuk kasus tentang lemahnya pengawasan perbankan dan OJK, dan juga dapat mengurangi potensi kelalaian dalam pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.